merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada analisis kepemimpinan pada tokoh Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah latar belakang. Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau banyak melakukan perkembangan dan perubahan di bidang pendidikan dan keagamaan. Salah satunya adalah beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang masih berkembang. Beliau banyak berkorban di Indonesia untuk mengembangkan dan memberitahu tentang ajaran agama Islam yang masih tergolong rendah di masyarakat pada saat itu. Yang kedua yaitu kualifikasi kepemimpinan. Ahmad Dahlan adalah seorang yang demokratis dalam kepemimpinannya. Kualifikasi kepemimpinan Ahmad Dahlan yaitu kritis dan konstruktif, dermawan, teguh pada pendirian, bersahabat, dan pemberani. Beliau selalu mengajarkan kepada anggotanya untuk selalu menjalankan kejujuran dan mengatakan suatu kebenaran. Yang ketiga ada fungsi kepemimpinan. Pada masa kepemimpinannya, beliau banyak melakukan pembaharuan seperti membangun masjid, surat kabar tentang ajaran Islam, dan pengetahuan lainnya. Pada masa kepemimpinannya, beliau membentuk beberapa organisasi yaitu Muhammadiyah, Aisyah, Hizbul Wathan, dan membangun beberapa sekolah. Yang keempat ada teori kepemimpinan. Ahmad Dahlan menggunakan teori transformasional, di mana beliau memiliki hubungan yang cukup erat dengan para pengikutnya. Dalam hal ini, Ahmad Dahlan memang selalu membuat pembaharuan tentang bidang pendidikan dan keagamaan. Pembaharuan inilah yang menjadikan masyarakat antusias untuk selalu mengikuti Ahmad Dahlan. Yang kelima, pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Ahmad Dahlan menggunakan dasar kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana beliau banyak melakukan perubahan-perubahan yaitu pendidikan pertolongan kesengsaraan umum, pendidikan badan percetakan dan penerbitan, dan memberikan arahan dan bimbingan untuk penyuluhan bagi para keluarga mengenai hidup sepanjang tuntutan. Yang keenam, kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Dalam kekuasaannya, beliau sering menyelenggarakan kegiatan perdebatan tentang keagamaan dengan para ulama yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan tentang cara berpikir dan beramal yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Contoh pembaharuannya yaitu membuat ajaran agama Islam menjadi lebih sederhana dengan mudah melalui pengajian. Yang ketujuh ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang beliau gunakan adalah gaya kepemimpinan transformatif, di mana beliau mengambil suatu tindakan untuk berproses dan memberikan motivasi. Beliau selalu bergerak mengikuti kemajuan dan selalu membuat inovasi untuk membuat pembaharuan. Contoh dari kepemimpinan transformatif yang sudah dilakukan adalah rekonstruksi arah kiblat di Masjid Agung Yogyakarta. Dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh Ahmad Dahlan, strategi yang dilakukannya adalah sistematis dan selalu memperbarui kemajuan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan ada kepengikutan. Dalam organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan, banyak masyarakat yang antusias mengikuti dan ingin masuk bagian organisasi Muhammadiyah karena organisasi ini bermanfaat dan mengajarkan kita tentang ajaran ilmu keagamaan. Selain itu, cara yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dalam menyebarkannya sangat sabar dan modern karena Ahmad Dahlan selalu melakukan pembaharuan yang kekinian. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Dalam masa kepemimpinannya, beliau berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan tentang ajaran agama yang simpang siur di kalangan masyarakat pada saat itu. Berikut usaha-usaha yang telah berhasil beliau selesaikan dalam bidang agama. Yang pertama, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan Ramadan. Yang kedua, menyelenggarakan ibadah bersama di tempat terbuka pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang ketiga, pemikiran dalam pembuatan mushola khusus bagi kaum wanita agar untuk membatasi pandangan terhadap kaum laki-laki. Keempat, penentuan arah sholat menjadi kiblat, dan masih banyak yang lainnya.